Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas walaupun di rumah. Dan di pandemi corona seperti ini, kita tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Namun, kita ada alternatif pembelajaran daring seperti ini, dan Ibu harap kegiatan pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat belajar kalian. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran di siang hari ini, mari kita membaca surat An-Nas terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih untuk ketua kelas. Oke, baik, Ibu akan bertanya kepada kalian sebelum ke pembahasan pada siang hari ini. Kalian rasa matematika itu penting gak sih bagi kehidupan kita sehari-hari? Mbak Melani bisa menjawab? Nah, benar. Matematika itu penting sekali di kehidupan kita sehari-hari dan sangat erat kaitannya di kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal di sekitar kita yang menggunakan konsep matematika. Misal belanja di pasar. Nah, jika kalian belanja di pasar, kalian menghabiskan 3.000, tetapi kalian membawa uang 10.000, kalian mempunyai kembalian 7.000. Nah, di situ sudah menggunakan konsep matematika. Tidak hanya itu, kalian juga menghitung jarak, luas, itu juga menggunakan konsep matematika. Nah, segitu pentingnya matematika di kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, belajar matematika juga membuat kita teliti mencari hasil dan mengajarkan kita tentang kesabaran. Kenapa sih kok kesabaran? Iya, karena mencari sesuatu itu tidak dengan yang instan, harus melalui proses. Nah, berarti kalian tahu kan tentang manfaat pentingnya matematika? Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, kira-kira tadi malam siapa aja yang belajar? Mas Taufik belajar nggak tadi malam? Lu kenapa kok nggak belajar? Oke, berarti hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kalian bisa menyiapkan ya alat tulis. Jika ada yang penting bisa dicatat. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada motivasi. Persamaan kadang merupakan hal yang membosankan dalam kehidupan. Tetapi dengan matematika, sebuah persamaan linear dua variabel perlu melibatkan persamaan agar mendapatkan suatu hasil. Nah, selanjutnya langsung ya ke materi. Materi itu apa sih? Materi yaitu bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru. Lanjut ya. Nah, jadi apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Siapa yang bisa bentuk baku sistem persamaan linear dua variabel atau bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel? Mbak Sofia, bisa nggak? Oke, belum bisa. Ya, lanjut ya berarti. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C merupakan bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Bisa dipahami Mbak Sofia? Oke, lanjut ya.
Nah, di sini perhatikan contoh di bawah ini. 5x plus 4y sama dengan 6. Persamaan linear dua variabel di sini menggunakan variabel x dan y. Yang kedua, 7m min 2n sama dengan 4. Persamaan linear dua variabel dengan variabel m dan n. Lanjut. Masih bisa ya? Oke, ini. Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk seperti di samping ini, ax plus by sama dengan c, dx plus iy sama dengan f, maka dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah pasangan bilangan x, y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Masih bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini metode penyelesaian SPLDV ada 4, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Di sini kita belajar tentang metode substitusi terlebih dahulu. Nah, metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Penyelesaian dengan metode substitusi yang pertama, ubah salah satu persamaan menjadi bentuk y sama dengan ax plus b atau x sama dengan cy plus d. Yang kedua, substitusikan nilai x atau y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai x atau y. Dan yang terakhir, substitusikan nilai x atau y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Setelah itu bisa menentukan x, y-nya. Oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Lanjut ya. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel untuk metode eliminasi yang pertama, samakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Dan yang terakhir, lakukan hingga mendapatkan penyelesaian nilai x dan y. Oke, kita lanjut. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut dulu ya. Metode gabungan. Metode gabungan ini paling sering digunakan karena metode gabungan merupakan kombinasi dari metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk penyelesaian dengan metode gabungan yang pertama, cari nilai salah satu variabel x atau y dengan metode eliminasi. Yang kedua, gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel kedua yang belum diketahui. Dan yang terakhir, lakukan hingga mendapatkan penyelesaian nilai x dan y. Dan yang terakhir yaitu metode grafik. Metode grafik adalah metode penyelesaian sistem linear dua variabel yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Titik potong tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, biar kalian lebih paham.
Nah, di sini contoh soalnya 2x plus 3y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 5. Selesaikan persamaan di atas dengan metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan grafik. Yang pertama, kita menggunakan metode substitusi. Mengubah persamaan kedua ke dalam bentuk y sama dengan ax plus b. Nah, di sini 3x plus y sama dengan 5 kan diubah menjadi y sama dengan ax plus b, menjadi y sama dengan 5 min 3x. Setelah itu 2x plus 3 dikali 5 min 3x sama dengan 8, mendapatkan hasil 2x plus 15 min 9x sama dengan 8. 2x min 9x sama dengan 8 dikurangi 15. Negatif 7x sama dengan negatif 7. X-nya 1. Setelah itu, substitusikan nilai X1 pada persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. Pilih salah satu, bebas, hasilnya akan sama. Nah, kita di sini memilih persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. Tadi sudah diketahui x-nya 1, tinggal dimasukkan. 2 dikali 1 plus 3y sama dengan 8. 3y sama dengan 8 dikurangi 2, 3y sama dengan 6, y-nya 2. Hasil yang diperoleh x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1,2. Bisa dipahami ya? Lanjut, kita menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini persamaan pertama kita menghilangkan variabel y-nya terlebih dahulu, dikali 1 dan dikali 3, mendapatkan hasil 2x plus 3y sama dengan 8, 9x plus 3y sama dengan 15. Negatif 7x sama dengan negatif 7x sama dengan 1. Untuk persamaan kedua, kita menghilangkan variabel x, yaitu dengan dikali 3 dan dikali 2. 6x plus 3y sama dengan 24. 6x plus 2y sama dengan 10. 7y sama dengan 14, y-nya 2. Hasil yang diperoleh x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1,2. Yang ketiga, menggunakan metode gabungan. Yang pertama yaitu menghilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambah atau mengurangkan kedua persamaan. Nah, kita menggunakan persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. Kita menghilangkan y-nya terlebih dahulu, sehingga dikali 1 dan dikali 3. 2x plus 3y sama dengan 8, 9x plus 3y sama dengan 15. Mendapatkan hasil min 7x sama dengan min 7, x-nya 1. Setelah itu, kita menggunakan metode substitusi. Nilai x sama dengan 1 pada persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. Pilih salah satu, bebas, hasilnya akan sama. Seperti tadi ya. 2x plus 3y sama dengan 8. X-nya tadi sudah mendapatkan hasilnya 1, langsung dimasukkan. 2 dikali 1 plus 3y sama dengan 8. 2 plus 3y sama dengan 8, 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Hasil yang diperoleh x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1,2. Untuk yang terakhir yaitu metode grafik. Menggambar kedua grafik dengan menentukan titik potong pada kedua sumbu x dan y dari kedua persamaan. Yang pertama, persamaan pertama 2x plus 3y sama dengan 8. Jika x-nya 0, y-nya 8 per 3. Jika y-nya 0, x-nya 4. Bisa ditulis 0,8 per 3 dan 4,0. Untuk persamaan kedua, 3x plus y sama dengan 8. Jika x-nya 0, y-nya 5. Jika y-nya 0, x-nya 5 per 3. Bisa ditulis 0,5 dan 5 per 3,0. Untuk langkah selanjutnya, gambar garis lurus untuk kedua persamaan linear dalam bidang kartesius. Diberikan seperti gambar di bawah ini.
Nah, tadi kita sudah menentukan titik potong. Untuk persamaan yang pertama, ini 0,8/3. Di sini ya, 0,8/3. Untuk yang kedua yaitu 4,0. 4,0 sehingga ditarik garis. Nah, di sini persamaan pertama 2x plus 3y sama dengan 8. Dan persamaan kedua yang pertama 0,5. Setelah itu yang kedua 5/3,0. Terus ditarik garis. Mendapatkan persamaan kedua 3x plus y sama dengan 8. Nah, di sini merupakan titik potongnya. Di sini menentukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Tadi ya, berarti ini titik potongnya. Nah, titik potongnya mendapatkan 2,1 x, y. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa titik potong berada pada x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1,2. Bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan, Ibu mau tanya, menurut kalian metode yang paling mudah yang mana? Metode gabungan, ya, karena metode gabungan itu sering digunakan. Jadi nanti kalian kalau saya beri tugas, kalian boleh menggunakan metode yang kalian suka ya. Tapi tergantung di soalnya, terteranya seperti apa. Kalau misal kalian boleh menggunakan salah satu metode, kalian boleh memilih gitu ya. Oke, Ibu akan memberikan soal. Tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Soalnya ada 4. Yang pertama ini. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. 15 min 5x sama dengan 23. 5x sama dengan 20 min 3y. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 49. 3x kuadrat plus 6x plus 12 sama dengan 0. Yang merupakan persamaan linear dua variabel adalah, nanti bisa dikerjakan ya. Yang soal yang kedua. Nisa pergi ke toko buku, lalu ia membeli 3 buah pensil dan 5 buah buku seharga 19.500. Jika diubah menjadi persamaan linear dua variabel, maka pernyataan tersebut menjadi ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Diberikan dua persamaan linear 2x plus y sama dengan 12 dan x min y sama dengan 3. Tentukan nilai x dan nilai y dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, di sini berarti kalian menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Tidak boleh menggunakan metode gabungan dan metode grafik karena sudah ditentukan ya. Oke, yang terakhir, diketahui sistem persamaan 3x plus 2y sama dengan 8, x min 5y sama dengan negatif 37. Nilai 6x plus 4y adalah, ini soalnya 4. Nanti bisa dikerjakan. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup paham? Oke, cukup. Untuk materi hari ini cukup. Minggu depan kita bertemu lagi. Setelah kegiatan pembelajaran daring hari ini, tugas yang tadi, yang 4 ini bisa dikerjakan untuk latihan di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi dan soal ini nanti kalian menjawab terus dikirimkan lewat WA group. Oke, baik, terima kasih.